Kita sesuaikan juga di load balance untuk ISP1 dan ISP2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Munir TV. Mendesain paket load balance, baik load balance ECMP maupun PCC dan lain-lain sebagainya, secara keseluruhan sekaligus itu sudah banyak dijelaskan di video sebelumnya di Munir TV. Akan tetapi menambahkan, misalkan kali ini kita akan bahas load balance 2 ISP sudah dipakai beberapa bulan, kemudian kita akan menambahkan ISP yang ketiga. Jadi settingan sebelumnya ini sudah 2 ISP, kemudian kita tambahkan lagi ISP yang ketiga setelah beberapa bulan digunakan. Untuk settingan secara keseluruhan 3 ISP, 4 ISP, 2 ISP itu sudah ada paket sebelumnya, nanti akan dijelaskan atau akan dicantumkan di link deskripsi. Topologinya sama seperti load balance 2 ISP sebelumnya, 3 ISP dan 4 ISP, tinggal tambahan ISP berikutnya. Kita akan tambahkan settingan ISP yang ketiga atau sumber internet yang ketiga pada settingan load balance 2 ISP sebelumnya, tinggal menambahkan ISP yang ketiga. Nah, bagaimana cara sederhananya? Simak terus. Sahabat, kali ini kita langsung menambahkan sumber internet yang ketiga di settingan load balance yang sebelumnya sudah ada. Tidak perlu mengotak-atik, tinggal langsung kita tambahkan. Sekarang sudah terhubung lewat jalur WiFi, jadi kita terkoneksi lewap TP-Link Archer C54 yang terhubung dengan MikroTik Ether 3, dan Ether 1, 2, dan 4 nya terhubung ke sumber internet. Ether 1 tersambung ke Huawei B320, Ether 2 tersambung ke Orbit Pro H1, dan Ether 4 nya tersambung ke Mercusis MB110, Ether 3 ke access point. Oke, sudah terhubung ke access point dan langsung kita membuka Winbox. Sahabat bisa lihat, kita refresh dulu. Sudah terhubung dengan access point, kita klik dan kita masukkan login-nya dan password yang kita sudah buat. Kita klik connect. Kemudian langkah basic, langkah dasar yang pertama, kita menambahkan dari sumber internet yang ketiga di Ether 4 IP DHCP client. Kita klik tambah di menu DHCP client ini, kemudian di DHCP kita ke Ether 4 karena sumber internet ketiga kita tempatkan di Ether 4. Klik play OK dan pastikan bound seperti ini sudah bound. Kemudian kita lihat di IP address-nya, semestinya sudah termasuk Ether 4. IP-nya 192.168.20.1. Di sini muncul IP address listnya. Sumber internet dari Huawei, Ether 2 dari Orbit Pro H1, Ether 3 ke access point, Ether 4 ke sumber internet yang ketiga Mercusis MB110. Langkah berikut, kita ke IP DNS dan pastikan sudah muncul semua 192.168.10.1. ini dari Orbit Pro H1, 192.168.8.1 ini dari Huawei B320, 192.168.20.1 ini dari Mercusis MB110. Oke, kemudian langkah berikut kita ke IP firewall. Pada address list ini kita akan tambahkan list dari sumber internet yang terakhir yang kita masukkan. Kita klik tambah, di sini kita gabung saja list ini 0/24. IP address-nya 192.168.20.0/24. Apply OK. Oke, semuanya sudah ada di daftar list. Jadi Ether 1, Ether 2, Ether 3, dan Ether 4 jadi wajib harus ada di daftar list. Oke, langkah berikut tetap kita ke IP firewall. Pada daftar list sudah masuk, kemudian kita ke menu manual. Menu manual ini karena bypass kita sudah lakukan inputan pada video sebelumnya. Kita sudah bypass pada saat kita input untuk sumber internet pertama dan kedua, sehingga kita langsung membuat inputnya saja. Oke, kita langsung membuat inputnya. Kita akan di menu manual, kita klik tambah. Di general ini kita pilih menu input. Di interface-nya ini kita pilih Ether 4 karena sumber internet yang ketiga kita tempatkan di Ether 4. Kemudian di menu extend ini adalah mark connection, kemudian new connection mark. Oke, di new connection mark-nya ISP 3, kemudian path path-nya dibiarkan, kita klik apply OK.
Berarti untuk inputnya sudah selesai, kemudian kita tetap di menu manual, kita akan buat outputnya. Di menu general kita pilih output, chainnya output, kemudian kita ke connection mark. Oke, kita pilih yang kita buat tadi, ISP3. Kemudian kita ke menu action, kita akan pilih mark routing. Oke, pastikan mark routing, kita akan ketikkan route ISP3. Kemudian pastraf pada new routing mark ini di route ISP3 ini kita buang, kemudian apply dan oke. Berarti input outputnya sudah selesai. Oke, selanjutnya kita akan buat LB PCC nya, settingan load balance PCC nya. Kita klik di menu manual, kita klik tambah di general ini, chainnya pre-routing, di menu advanced ini search address list, kita pilih list, kemudian DST address listnya ini kita pilih list juga yang di list tadi, namun kita klik di sini untuk tidak atau bukan untuk list di destinationnya. Selanjutnya di menu peer connection classifier kita pilih both address and port, kemudian ada 3 ISP sehingga kita tempatkan 3. Kemudian di menu ini adalah 2 karena kita mulai dari 0, ISP1 dari 0, ISP2 dari 1 dan ISP3 2. Oke, kemudian di menu extra, oke, kita akan masuk di menu DST address type ini. DST address type kita akan pilih lokal, kemudian invertnya kita aktifkan, kemudian kita ke menu action, kita ke mark connection dan pastrafnya aktif, kemudian kita pilih ISP yang ketiga di mark connection ini. Oke, action mark connection, new connection marknya kita pilih ISP3, play. Oke, berarti load balance PCC nya sudah selesai. Oke, kita sesuaikan juga di load balance untuk ISP1 dan ISP2 di mark connection pre-routing ini. Di menu advanced, ISP pertama dengan angka 0, jumlah ISP nya ada 3, kemudian di ISP yang kedua kita mulai dengan angka 1 dan 3 ISP, kemudian yang ketiga 3 ISP, kita mulai dengan angka 2 untuk ISP yang ketiga. Ini yang perlu kita cross check ulang karena sebelumnya hanya 2 ISP. Oke, tahapan berikut kita akan routing, kita klik tambah, di generalnya ini tetap routing, kemudian di connection mark ini kita akan pilih ISP yang ketiga. Selanjutnya ke menu advanced untuk mengaktifkan share address list dan DST address list seperti biasa, kita aktifkan di menu list ini. Kemudian yang kedua, bukan list di destinationnya, kita beri tanda seru di sini atau klik. Kemudian di menu actionnya adalah mark routing, kemudian sahabat bisa memilih new connection marknya pada route ISP yang ketiga. Oke, pastrafnya tetap, kemudian kita klik apply. Oke, berarti untuk mark routingnya sudah selesai. Oke, sahabat, sudah selesai. Kemudian kita ke IP route test, kita akan tambahkan secara manual. General gateway-nya di gateway ISP yang kita baru input, ISP yang ketiga di Ether 4 192.168.20.1. Ini IP address dari merchant SMB 110. Di distance-nya tetap kita beri angka 1. Gateway ini kita aktifkan ping. Routing map inilah kita pilih route ISP3, apply. Oke, berarti sudah selesai settingannya. Sudah selesai dan kita coba masuk ke koneksi ke ini, sementara terkoneksi dengan TPC54 access point yang terhubung dengan ketiga mikrotik ini. Kemudian kita coba untuk on dan sekarang kita lakukan uji speed. Oke, sudah jalan. Dan sahabat bisa lihat Ether 4 ini, di Ether 4 juga jalan 6 Mbps 13 Mbps di Ether. Oke, jadi untuk Ether 3, Ether 1 dan Ether 2 semuanya ready.
Jadi ini di Ether 4, Ether 4 juga ready, dan Ether 3 ini yang sumber pemancar wifi nya. Sekarang downloadnya dapat 10 Mbps dan uploadnya 28,7 Mbps. Sahabat, kita akan lakukan uji satu persatu sampai ke load balance-nya. ISP yang pertama atau sumber internet yang pertama dari Huawei B320 sekarang sudah terkoneksi dengan SSID-nya Huawei B3208323. Sekarang kita cek Huawei B320 ini, kita log pada band 1 pada BTS jarak 9 km. Sel 0395048, datar 013, FDD 2100, 1 bar, di atasnya ada B320923. Oke, kita gunakan tipe antena auto dan frekuensi 2100. Kita langsung uji untuk sumber internet yang pertama, Huawei B320. Ini di Ether 1 pada micro 3 band 750 GR3. Dari band 1 ini efek atau lebih dominan ke downloadnya yang besar. Pingnya juga bagus, jitter bagus, standar untuk jaringan 4G. Unduhan 23,4, kita lihat unggahannya yang kecil. Unggahan 6,30 Mbps. Kita uji yang kedua biar lebih valid untuk Huawei B320 sebagai sumber internet yang pertama. Ping 47, jitter 11, dan kali ini downloadnya masih tetap 1920. Sekarang turun lagi ke 17. Ya, 18,3 Mbps untuk download atau unduhannya. Kita lihat uploadnya masih tetap kecil di bawah 10 Mbps. Kali ini di 3, naik 4,17 Mbps. Oke sahabat, kita akan pindah ke sumber internet yang kedua, Orbit Pro H1 dengan nama WiFi Tesel Home 1023 ini yang 2,4 GHz. Kita uji di sesama 2,4 GHz. Sekarang sudah tersambung dan coba kita lihat di aplikasi WoControl Pro. IP address-nya yang kita sudah buat 192.168.10.1 dan sudah save. Kita keluar dulu untuk memastikan akurasi B535. Nah, B535 933 sekarang terlog pada B8, frekuensi 900, sel 0760205012. Jadi ISP yang kedua dan ketiga ini satu BTS, ISP yang pertama BTS yang jauh, berbeda BTS. Oke, di band 8 Orbit Pro H1 dan kita uji performanya. Band 8 di dekat BTS, akan tetapi performanya sedikit low karena di traffic yang padat. Oke, unduhan pertama ini masih di bawah 5, ping 58, jitternya yang sedikit naik di 137 ms. Download atau unduhan pertama 4,28 dan kita lihat uploadnya. Jadi di band 8 Orbit Pro H1 BTS di bawah 1 km. Ini unduhannya kecil 4,29 Mbps dan kita lihat uploadnya. Uploadnya 12,7 dan kita uji yang kedua untuk Orbit Pro H1. Pingnya 51, jitternya yang besar, latensi di BTS yang jelek. Kita lihat di performa downloadnya tetap kecil. Ini di band 8 Orbit Pro H1. Log pada band 8 sebagai sumber internet yang kedua di Ether 2. Oke, download atau unduhan 4,34 Mbps dan kita lihat uploadnya. Uploadnya bisa tembus di atas 10 walaupun downloadnya sangat kecil. Upload 11,1 Mbps. Jadi kombinasi antara download yang kecil di Orbit Pro H1 band 8 BTS terdekat dan download yang sedikit besar di Huawei B320 di BTS yang terjauh band 1. Sumber internet yang ketiga Mercusis MB110 dengan nama WiFi MB110. Kita akan terkoneksi dan kita cek band frekuensi pada Mercusis ini dengan aplikasi Mercusis. Aplikasi Mercusis
apakah masih bisa terkoneksi. Nah, oke, kita ke menu Advanced dan menu internet. Kita terlog pada band 3. Jadi Mercusis ini terlog pada band 3, BTS yang sama dengan Orbit Pro A1, akan tetapi berbeda band frekuensi. Kita uji untuk band 3 dari Mercusis MB110, uji yang pertama. MB110 di band 3, dan sekarang pingnya 45, jitter 4. Nah, download pada band 3 di BTS, sesama BTS di Orbit Pro A1 ini, band 3, downloadnya masih lumayan menyeimbangi BTS di band 1. Oke, download 14,0 dan uploadnya yang besar. Mudah-mudahan kita setelah load balance 3 ISP ini seimbang antara download dan uploadnya, karena kita bedakan band frekuensi. Oke, 33 uploadnya Mbps, unduhan 14, unggahan 33. Kita uji yang kedua, masih di MB110, dan kita lihat performa di band 3 MB110. Ping 49, jitter 5, dan unduhan juga masih kecil atau downloadnya masih di bawah 20. Download, uploadnya yang besar. Download 13,4 dan uploadnya masih tembus 30, bahkan 32, tertinggi di 3233. Oke, 32,2 Mbps. Pindah ke load balance-nya. Sahabat, kita terkoneksi dengan TPC54, nama WiFi atau akses point dari TP-Link Archer C54 yang terhubung dengan MikroTiker B750-3 yang terhubung juga dengan 3 sumber internetnya. Kita uji hasil load balance yang pertama untuk memastikan keakuratan dari hasil load balance-nya. Pingnya 43 ms, jitter 5, dan downloadnya masih lumayan di atas 20, 28, 29 kali ini. Oke, tembus 30,1 Mbps. Dan sahabat bisa lihat download yang cukup besar setelah kita lakukan load balance, dan uploadnya juga di atas 20. Oke, 24,4 Mbps. Oke, kita uji performa yang berikut untuk hasil load balance di 3 sumber internet TP-Link Archer C54. Oke, ini downloadnya lumayan tinggi, lumayan naik fantastis sampai tembus 39,3 Mbps, dan inilah uploadnya juga cukup naik di 50. Jadi ada peningkatan yang signifikan di download dan uploadnya. Kita masih terhubung dengan TPC54, nama WiFi dari TP-Link Archer C54 yang terhubung.